Sobat Padi itu adalah ketika musiknya Padi itu balik lagi. Jadi ketika tadi baru rilis banyak bilang ini yang kita tunggu-tunggu. Iya, jadi kita sebenarnya kemarin kan kita udah ngeluarin single berapa kali ya. Tapi ketika ini lagu dikeluarin langsung ini yang kita tunggu-tunggu. Sama seperti kayak Metallica yang mekanik itu kan akhirnya kan dia balik lagi rough lagi mainnya. Iya, apa namanya yang Hardwire ya, Atlas Rise. Balik ke balik lagi rough, raw lagi main kita. Tapi lagu ini sudah dari lama memang baru-baru ini. Kayaknya kita 2000 berapa yang belum COVID ya. Kita waktu itu ada jamming, ada beberapa lagu. Bikin album sebelum COVID. Tapi gagal karena COVID. Kalau untuk lagu apa? Sebenarnya kita balikin kepada kemarin kita sempat share kan ke beberapa teman-teman ini juga beberapa dari tim promo, terus habis itu dari beberapa teman relasi-relasinya dari kita gitu. Ternyata banyak yang memilih lagu itu, mungkin itu tadi karena sebenarnya banyak lagu di album kita kan lagi membuat album juga nih, banyak banget lagu-lagu kita yang berbeda karakter bla 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 segala macam. Tapi mungkin yang dipilih mungkin ini karena itu tadi kembali ke rootsnya Padi lagi. Bukan sebenarnya. Ini bakal jadi single utama di dalam album terbaru mungkin atau? Ya ini otomatis jadi single utama karena udah kita rilis pertama kan. Tapi nanti akan ada single berikutnya, Tapi semua single buat kita ya dari album pertama kita bikin selalu single utama aja kita bikin kan. Biasanya kalau orang dulu bikin mana single jagoannya nih, bikin single satu aja. Ada kita kalau jagoan semua gitu. Tapi yang menerima itu akhirnya menerima sebagai jagoan. Oh aku gacoanku yang ini aku gacoan. Karena kita nggak berpikir seperti 2 lagu dengan 8 lagu pendamping gitu ya, dan nggak pernah dalam album Padi jadi tambalan gitu tambalan buat pelengkap aja, enggak sih semuanya paling dijagoin lah itu ya, dan tinggal nanti dengarnya aja tinggal milih aja mana yang paling yang relate sama dirinya. Ini kalau punya selera masing-masing ya. Mungkin nanti juga dirilisnya saat single per single nanti akan menjadi sebuah album. Pengennya begitu ya. Mas berarti ini single Ego ini akan maksudnya seluruh album kembali ke roots Padi atau ada bakal ini kejutan nih? Iya kejutan. Kita kalau kasih tahu nanti nggak spoil. Jadi tadi itu kamarnya saya tambahin masih dikit. Padi itu kan memang dari album pertama ya kan sudah berwarna genre musiknya, ada yang kayak ini, kayak itu ya kurang lebih kita memang tidak pernah mengunci diri ke satu genre yang seperti orang pikirkan Padi itu adalah YouTube-nya Indonesia, Padi adalah ininya enggak, sebenarnya karena referensi kita berlima memang latar belakang kita beda-beda dan kita punya banyak pengaruh ya. Akhirnya jadi musiknya Padi ya, seperti juga di album ini berwarna juga lagunya Padi, ada banyak banyak pilihan lah, banyak ya itulah cukup itu aja dulu. Kalau di Ego sendiri ada elemen musikal baru yang dimasukin itu selain tadi katanya kembali musikal baru nggak ada sih tapi kita sama memang ada jadi unsur orkestra ya, jika di Budapest itu memang sebetulnya jadi kayak rock orkestra gitu. Tapi sebelumnya kayaknya kita udah pernah ya pakai, tapi nggak pernah. Tapi itu ya cuman paling 8 piece, habis itu double aja. Kalau bener full 60 piece yang langsung take. Nah ini pengalaman juga kita. Take live kita dari Budapest, Bulgaria. Terus mereka take live, gila. Sorry ya.
sorry. Iya. sorry. Memang beda. Gitu. Enggak beda dalam artian gini, efisiensi Ya, waktu. waktu. Terus habis itu ketepatan presisi itu memang beda sih. Terus balance musiknya, jadi Balance. nggak perlu balance lagi. Sekali take Gila. udah jadi gitu. Gila. Dinamikanya memang mereka udah biasa Gila. banget. Gila. Ya, padahal kita kan jarak jauh ya. Padahal mereka baru baca hari itu ibaratnya. Kayak mereka udah latihan bertahun-tahun gitu. Begitu jereng itu langsung merinding apa ya pokoknya. Oke, kita pengalaman pertama kita sih lihat begitu ya. Jadi ini jadi akhirnya memang percaya. Oh ya, satu lagi. Lagu Ego ini juga akhirnya menjadi ego kita juga, menahan ego kita. Karena akhirnya juga kayak saya gitar biasa pakai distorsi, saya benar-benar mainnya nahan banget ya, mengurangi itu pakai cuman clean aja. Nanti juga kalau main juga begitu. Jadi musik perlu ruang mas. Kalau terlalu banyak isian gumoh lah. Gumoh. Jadi lagu ego jadi tanda Padi juga udah mengalahkan ego masing-masing ya. Iya, kalau saya pribadi mas, ego itu kan yang tetap ada ya dalam setiap diri manusia. Dia kayak ada super ego, ada ID kan, ya kayak menyimpang. Memang ego yang besar banget, itu yang kita memang semua tahan. Iya, kita tahan, kita yang kendalikan lagi, ya kita yang pegang kendalinya bahwa seperti Mas Pi bilang tadi, cinta mengalahkan semua ego yang besar-besar itu. Kita kembali semua jadi untuk cinta itu ya. Tambah. Sedikit boleh kalau mau dikasih bocoran kalau tadi kan lagu Ego itu mengembalikan warna musik Padi yang seperti dulu. Nah, yang saya dengar nih tadi sempat bocoran Mas Pi juga ingin membuat dalam satu kemasan album yang kayak dulu lagi gitu kan, seperti kaset tadi atau vinyl gitu kan. Seperti apa? Apakah itu akan direalisasikan dalam waktu dekat ini atau memang menunggu lagunya komplit dulu atau gimana? Gini, jadi sebenarnya sebelum kita rilis single ini, sebenarnya kita sudah punya plan dalam 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu itu kita mau ada semacam kayak cerita gitu, cerita perjalanan Padi Reborn sebelum merilis album atau merilis single. Jadi kita mau mengeluarkan vinyl dulu awalnya. Vinyl yang lama-lama kita mau cetak ulang lagi, yang album pertama, album kedua, album ketiga, sambil menunggu rilisan single atau album. Tapi ternyata dari 3 tahun yang lalu sampai hari ini belum keluar. Soalnya pesannya tuh jauh di Ceko. Jadi kenapa kita pilih di Ceko atau di sana? Karena sekarang pressingan Eropa dan UK atau Inggris itu sudah nggak ada lagi karena terlalu mahal mereka. Jadi mereka pindahkan ke Eropa Timur di Ceko itu. Dan di situ semua di sana. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena perusahaan rekaman kita yang lama, Sony Music itu kan dia yang punya master-masternya. Mereka harus afiliasi ke sana, affiliate sama pabrikan di sana. Karena harus melewati proses proses pricing dan segala macam harus lewat sana. Nah itu komunikasinya lama. Nah akhirnya mau nggak mau kita harus merilis single ini. Gitu. Nah bicara tentang apakah nanti single ini akan kita jadikan apa, kemarin sih sempat kita mau merilis mungkin akan dalam bentuk kaset juga, kaset terus pokoknya ada fisiknya lah. Pokoknya ada fisiknya, tapi memang nggak bisa sebanyak kayak dulu ya. Dulu kita mau rilis kalau Sony Music bisa sampai 100.000, 200.000 sampai 1 juta kaset. Paling cuman limited edition aja. Mungkin bisa cuma 500 atau mungkin paling banyak 1.000 atau 2.800. Iya, 28-nya ngambilnya ya. Benar-benar. Dan itu lagu-lagunya yang terbaru atau pilihan dari awal munculnya Padi, album pertama dan seterusnya. Yang mana? Yang vinyl. Ya. Oh, yang vinyl. Yang kemarin tuh gitu? album pertama doang yang kemarin. Tapi kalau yang ini ya album yang baru ini. Yang baru. Ya. Full album baru. Mas Ari mungkin di tahun ini kan 28 tahun. Ini album juga 28 dan konser juga 28. Makna 28 sendiri menurut Mas Ari dan Mas Ari seperti apa? Nah, yang belum ini nih, belum statement.
Semoga ini baru gabung. Ya. Ya, jadi 28 ini adalah perjalanan padi ya. Perjalanan padi di mana kita sudah melalui banyak banget lika-liku. Jadi satu band yang tetap solid sampai sekarang meskipun kita sempat vakum 7 tahun dulu ya. Solid. Nah, itu apa namanya yang kita maknai adalah rasa kebersamaan kita yang semakin erat. Jadi kita punya komitmen bersama bahwa kita membesarkan padi ini sama-sama dan harus kita jaga sama-sama. Singkat aja, mungkin 28 tahun ini untuk tahu nggak buat energi kita untuk semoga bisa jalan 28 tahun lagi ke depan. Mas, mungkin bisa feel bocoran ada untuk 28 tahun ini mau mengerjakan selain konser apa di konser itu bakal ada apa sih sesuatu yang menunjukkan ini padi banget atau ini padi reborn sesuatu yang buat fans yang itu gitu. Kalau bicara konser 28 itu kan kita pasti ingat kalau mau penggemarnya padi atau sobat padi pasti tahu bahwa kalau padi konser itu selalu bikin sesuatu yang berbeda biasanya. Itu banyak yang sudah kita lakukan. Kita bisa konser di atas gedung Sarinah waktu itu kan, terus habis itu kita konser di atas kapal perang, terus waktu itu juga pernah kita konser di atas pesawat udara, terus apalagi ya? Moncastle. Amfibi. Nah banyak teman-teman. Nah ini kita untuk konser 28 ini ada sedikit bocoran bahwa nanti panggungnya itu akan spesial banget karena panggungnya itu di tengah-tengah penonton. Jadi panggungnya surrounding itu kayak 360, kayak Metallica tuh kayak Snake Pit itu kayak di tengah. Jadi orang bisa lihat dari sisi manapun. Gitu. Itu yang spesial. Terus lalu yang kedua panggungnya juga spesial karena apa? Karena seluruh panggung itu dipenuhi sama multimedia, LED. Jadi pasti akan bisa menampilkan banyak gimmick di situ. Terus habis itu panggungnya juga hidrolik. Jadi kita bisa main naik turun dan segala macam. Nah itu sih. Jadi kita pengen ini merupakan satu konser yang spektakuler juga. Kita tidak perlu harus besar-besar kapasitasnya, tapi pas dan intimate. Orang bisa lihat memorable dan beri impresi yang nggak akan bisa dilupain orang. Gitu. Itu sih. Mas Gil, kalau sekarang bikin lagu tuh ada tempat-tempatnya nggak sih? Kalau sekarang bikin lagu? Iya, tetap lah. Iya, soal musiknya. Tetap. Karena itulah yang membuat kita kaya, memperkaya kita. Kalau umpamanya cuma, oh ya ini, yaudah aku isi gini udah selesai, udah. Ya nggak akan jadi seperti ini gitu loh. Jadi memang padi dari dulu kita selalu itu tadi punya ego masing-masing, punya referensi musik masing-masing yang berbeda-beda, yang akhirnya ketika digabungkan akhirnya menjadi harmoni, menjadi satu karakter musiknya padi. Kalau dibilang musik padi, kenapa musiknya kok berbeda-beda? Ya musik berbeda-beda tapi selalu ada karakter suaranya Fadli. Benang merahnya di personil itu masing-masing. Sekarang suaranya Fadli, drumnya Yoyo, soundnya Yoyo, bassnya Rindra, gitaranya Ari, terus saya juga main gitaranya seperti itu. Jadi itulah yang akhirnya jadi musiknya padi. Dari dulu tuh formulanya padi itu You adalah sama Fadli musik dasar, saya main Yoyo itu bagian aransemen dan tempo dan bagaimana. Fadli melodi vokal, nah pelukisnya Ari. Jangankan debat, ditolak sering. Ini nih intronya lagu Ego ini saya bikin 2 kali, sekali tolak, kedua ditolak juga. Coba lagi. Akhirnya demo itu dipakai. Oh iya.
Jadi jangan marah mas. Kita nggak. Yes, barengan ini loh. Voting. Demokrasi dia. Musyawarah sih, belum sampai voting. Iya, tetap. Jadi kita depan itu nggak cuma sehari 2 hari. Kadang-kadang berbulan-bulan. Panjang. Jadi musik itu bisa panjang. Kita bikinnya itu. Di album ini kan juga bukan hanya musik khasnya Padi ya, tapi juga ada nuansa reggae, ada yang balad. Mau diceritain? Belum, nggak boleh. Variasi di album ini maksudnya lebih variasi musik ya. Nah sementara dari Sobat Padi menganggap kalau ini yang kita tunggu-tunggu dengan musik di Ego ini, tapi apakah dengan variasi di album baru ini apakah tetap optimis mereka punyai pendengar atau Sobat Padi dengan yang baru-baru itu? Mungkin kayak Malik kan dia bikin aransemen baru terus ada masalah sendiri, dan dengan ini apakah Padi optimis dengan adanya Sobat Padi generasi baru? Iya, jangankan gitu. Dulu waktu kita ngeluarin single Hitam aja, kita pikir orang nggak mau dengerin. Bahkan ada fans atau penggemar Padi pada saat itu mengundurkan diri untuk menjadi Sobat Padi. Karena pertama kali singlenya Hitam lagi. Liriknya gelap, liriknya tentang kematian. Terus habis itu musiknya, video klipnya gelap, monokrom, segala macam. Akhirnya banyak yang pergi. Tapi setelah itu berkali-kali kita tampil, banyak yang request lagu Hitam dong. Bayangin, kita sendiri aja kenapa ya orang kok suka lagu itu ya? Jangankan itu, ini di YouTube ada yang bilang nggak ada yang kayak Hitam ya. Mereka nunggu gitu. Apalagi kalau cuman musik yang mungkin ya buat kita nggak se ekstrim kita bikin Hitam waktu itu. Yang penting ada benang merahnya mas. Yang bermacam-macam jenis, tapi ada tadi itu bio. Berarti di album baru ini bakal ada kemungkinan kolaborasi dong? Kolaborasi apa? Nggak ada ya? Sudah jadi albumnya. Iya, makanya udah jadi. Sudah jadi. Ada kolaborasi. Kolaborasi sama diri sendiri. Kolaborasi lagi, kita perlu nguatin kolaborasinya Padi ya. Kolaborasi Ego ya. Kolaborasi itu jadi headline. 28 tahun tapi tetap berkarya, apalagi single juga, album, terus bentar lagi konser. Apa sebenarnya yang membuat kalian tetap terbakar terus nih semangatnya, maupun bahan bakarnya tetap ada terus, tetap berkarya? Semua yang kita kita kerjakan sekarang, membuat album, terus konser, itu sesuatu hal yang selalu kita tunggu-tunggu sih. Sebenarnya ya, cuman karena kan akhirnya momen kadang juga memang ya akhirnya kita nggak bisa, masalah waktu, masalah tiba-tiba kejadian yang tidak bisa kita harapin gitu. Itu banyak hal. Ya memang itu impian kita terus, kapannya kita bikin album ya, tapi ternyata nggak bisa karena ada momen ini gitu sih. Dari album terakhir 8 tahun juga gitu ya. 8 tahun. Ya, dari album terakhir yang kita bikin lagu baru 14 tahun. Tapi yang pasti gini, secara filosofis kita itu mencintai musik, dan karena itu kita nggak pernah kepikiran tidak mau berkarya gitu. Selalu pasti ingin berkarya. Dan yang kedua, kita mencintai orang-orang yang mendengarkan musik kami ya. Sobat Padi terutama mereka jadi memberi semangat ya. Dan orang-orang yang terdekat dengan kami itu mereka semua orang-orang yang percaya dengan apa yang kami sudah lakukan dan